kita bisa mengurangi yang namanya pengetap-pengetap. Ya nanti kalau misalnya ada field cut ini hati-hati kalian para pengetap ya. Nanti akan ada di monitor nih sama Bapak. Ya, beliau yang berkehendak bahwa makhluk itu tetap jadi ngeyel gitu. Yang penting ngeyel itu jangan kita lihat sebagai penyakitnya, tapi kita selalu melihat bahwa itu yang membuat kita selalu waspada dan harus tetap berbenah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita bertamu atau mendatangi langsung Mapolres Penajam Pasir Utara. Berapa hal yang akan kita bahas terkait tentang BLT dan juga Filkart. Kapolres Penajam Pasir Utara menjadi tuan rumah di agenda Sampul Said. Langsung saja agenda Sampul Said di Mapolres Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum bapak-bapak sekalian yang mudah meluangkan waktu untuk saya bilang ini kita lebih diskusi Pak ya, untuk kemudian bisa ngobrol kondisi Kabupaten Penajam Pasir Utara yang bukan sih sebetulnya sudah jadi IKN, tinggal bagaimana tuan rumah. Nah, tuan rumah. Ada beberapa isu yang menarik yang kemudian kita bisa bahas. Hari ini sudah hadir beberapa perwakilan ya. Kita bisa perkenalkan aja langsung. Yang pertama ya paling utama adalah Pak Kapolres. Beliau adalah nama beliau AKBP Hendrik Eka Bahlawan. Dulu juga Pak Hendrik namanya Pak. Cuman ini lagi asik banget ini. Yang kedua ada Sales Manager cabang wilayah PPU ya. Kaltimut 1. Kaltimut 1. Bang Agra Satya. Nah, beliau mewakili dari pihak Pertamina. Terus kemudian ada Kabid Dishub Pengembangan dan Keselamatan, Pak Habibi. Nah, ini Pak Habibi. Kita akan banyak ngomongin Filkart nanti Pak. Terus kemudian ada dari Dinsos, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat, Pak Mulyadi. Nah, Pak Mulyadi. Ya mungkin kita akan ngomongin bansos kita nih Pak. Bansos yang didistribusikan ke masyarakat kita melalui proses pengawasan dari kepolisian sendiri. Yang terakhir perwakilan kantor pos PPU Pak Ruli Erwansyah gitu ya, Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli udah mau juga datang. Terima kasih Bapak udah mau hadir walaupun bukan kami yang mengundang tapi tuan rumah, karena saya bilang ini di rumah Polres atau rumah masyarakat juga. Rumah masyarakat. Dan hari ini betul-betul jadi sarana publik untuk dinikmati fasilitasnya dengan menyampaikan informasi yang saya pikir sangat penting untuk diketahui oleh publik. Sebelum jauh kita bahas hal-hal yang lain, saya akan bahas tentang masalah bansos dulu Pak. Nih, mohon izin Pak Kapolres, apa yang kemudian hari ini mengambil inisiatif mengambil agenda seperti ini Pak? Baik, terlebih awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isi kabar taka. Wah, ini tagline yang luar biasa untuk Kabupaten PPU selaku daerah asal IKN. Berawal dari pemikiran kami seluruh Forkopimda bagaimana mengawal pertumbuhan perekonomian di Kabupaten PPU pasca Kabupaten Penajam Pasir Utara ini mendapatkan kehormatan menjadi ibu kota negara Nusantara untuk masa depan anak cucu kita dan keberlangsungan bangsa kita.
awalnya di situ. Jadi dari pemikiran yang sama antara kami Forkopimda, kita melakukan scanning, kita melakukan belanja masalah, bagaimana kondisi Kabupaten PPU, kita harus berani jujur kepada masyarakat bahwa banyak sekali perbaikan-perbaikan yang harus kita kawal bersama. Mohon maaf sebelumnya, selamat pagi para sahabat Sampul Said ya. Saya lupa. Pagi Pak Kapolres, yang nonton kan bisa pagi, siang, malam ya. Oh ya, pagi, siang dan malam ya. Selamat pagi, siang dan malam untuk seluruh sahabat Sampul Said dimanapun berada. Itu saya lanjutkan, berawal dari belanja masalah itu, saya, Bapak Bupati, Bapak Dandim, unsur pimpinan DPRD, Bapak Kejari, kita dan seluruh yang lain, Ketua PN juga, kita sudah mempredik bahwa kedepannya tidak hanya sisi positif yang didapatkan oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara selaku daerah asal IKN, tetapi juga pasti ada residu negatif. Di sisi lain, kemampuan daerah itu juga masih minim. Berapa kali kita melakukan lompatan-lompatan yang tidak linier, sehingga kita terkesan offset semua, ya kan? Tapi saya bilang nggak apa-apa. Di era VUCA ini kita memang kerjanya harus offset, Pak ya. Supaya harus apa? Harus offset. Karena kalau kita tidak offset, kecepatan informasi dan teknologi yang sekarang menjadi hope atau masyarakat semuanya, terutama para sahabat Sampul Said, itu kita akan ketinggalan selaku aparatur yang disumpah untuk melayani masyarakat. Plus minus dari masing-masing instansi kami itu harus kami akui, tapi kita tidak boleh hanya melihat sisi plus maupun minusnya, sisi masing-masing instansi, tapi kita harus berani bergerak dan menatap ke depan, step by step, seberat apapun itu. Ayo kita mulai membangun Kabupaten PPU itu dengan paradigma yang baru. Nah, berawal dari situ yang kita lihat ada potensi, karena kita berapa tahun ke belakang ini masih berputar dan bergulat dengan COVID, ada potensi inflasi terhadap daerah PPU ini yang sangat besar. Potensi inflasi daerah ini akan masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ditambah lagi pemerintah harus bergulat dengan keputusan-keputusan yang serba sulit yang harus diambil, mengingat Indonesia ini bukan negara yang berdiri sendiri, tapi negara Indonesia ini sekarang sama dengan negara global lainnya, bahwa pada saat di sisi belahan dunia lain ada trouble, permasalahan negaranya, itu akan berimbas juga di negara kita. Jujur, saat ini Indonesia bukan pengekspor minyak mentah, tapi kita sudah mulai impor gitu. Kita mulai impor. Hal-hal inilah yang menjadikan variabel-variabel yang kalau kita tidak kroyok bersama, variabel-variabel ini akan memiliki dampak yang besar terhadap PPU, terutama terhadap masalah inflasi. Nah, di permasalahan inflasi ini, kalau kita lihat, inflasi daerah ini bisa kita kendalikan apabila semua pemangku kepentingan stakeholder itu bergandengan tangan, satu frekuensi, satu visi, satu misi. Nah, pada saat kita breakdown inflasi ini, yang bisa kita kendalikan itu dari sisi mana? Banyak sekali yang bisa kita maksimalkan. Daerah yang selama ini memiliki anggaran dari dana transfer umum atau DTU, itu bisa dimaksimalkan ke depan untuk menjangkau UMKM, ojek, nelayan, dan transportasi lainnya ya, itu bisa menggunakan itu. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu risau pada saat ada kebijakan pemerintah kemarin di tanggal 3 September
ada kebijakan terakhir yang mau nggak mau harus diambil oleh pemerintah, masyarakat nggak perlu risau. Jadi bantalan sosial yang disiapkan oleh pemerintah itu tidak hanya BLT, tetapi ada pos daerah juga yang bisa dimaksimalkan. Apa pos daerah itu? Dana transfer umum. Dana transfer umum itu berasal dari DBH, dana bagi hasil, sama dana alokasi umum. Dan di situ juga pemerintah daerah juga memiliki dana desa. Dana desa yang belum terserap maksimal itu bisa dimaksimalkan programnya di 4 bulan terakhir ini. Nah, di sisi lain pemerintah daerah sekarang saya ngapresiasi, terima kasih Mas Agra juga dari Pertamina, dari Dishub. Sekarang dari kemarin di awal Agustus ya, sampai terakhir kemarin kita eksekusi tanggal 16 Agustus itu 2022 sudah berani mendeklar dan sekarang berani berproses untuk melakukan pengendalian terhadap solar JBT maupun Pertalite yang berasal dari apa namanya itu Mas? Ada subsidi, satu lagi ada Pak? Kompensasi ya? Ada kompensasi. Jadi di situ pemerintah daerah sama Pertamina sudah mulai bergerak maju untuk bagaimana sih memberikan pelayanan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Dengan cara apa? Melakukan sistematis, melakukan pola-pola yang tersistem dengan pengendalian kontrol dengan melalui fuel card. Di sisi lain juga pemerintah juga nanti akan diuntungkan bahwa nanti untuk mendapatkan hak para pengendara kendaraan bermotor yang sekarang sedang mencari nafkah gitu kan, truknya itu harus sadar dengan kewajibannya membayar pajak KIR, ya kan, membayar pajak STNK-nya, artinya akan diberikan haknya sesuai dengan kewajiban pemerintah, tetapi para pengguna atau nanti calon penerima fuel card itu juga harus memenuhi kewajibannya. Jadi konsepnya seimbang, balancingnya ada di situ. Nah, itu yang untuk langkah-langkah selanjutnya untuk permasalahan BLT nanti leading sektornya kantor pos. Jangan khawatir Pak, saya sama Pak Dandim siap ngawal Babin Kamtibmas kami sama Babinsa kami siap untuk updating di lapangan, mengawal BLT Bapak. Terus dari Dinas Sosial juga jangan khawatir kalau updating permasalahan Bapak, mungkin tahun kemarin di data Bapak orang ini masih mampu, ternyata karena mungkin kena pandemi jadi kurang mampu. Diupdate saja Pak, nanti kita dampingi semua di lapangan. Saya sudah kemarin sama Pak Dandim, kita akan all out Babinsa dan Babin Kamtibmas kami, perangkat kami di level paling bawah, pelaksana kami, Polsek dan Babinsa serta Babin Kamtibmas all out untuk dampingi itu. Artinya mungkin itu aja. Semua perangkat sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Tinggal bagaimana perangkat ini dimaksimalkan. Ya. Nah, Oke, saya itu bukan dimah dari saya. Ya, bukan dimah. Makanya saya awal itu diskusi dengan tim-tim sampul saya itu desain besar yang mau disampaikan ke publik ini sangat penting. Ya, itu yang kita bahas sampai tengah malam beberapa waktu hari kemarin. Bahas atau bergibah itu? Gibah. Gibah. Gibah, campur gibah sedikit. Gibah yang bermanfaat ya. Ya, gibah yang bermanfaat. Tapi ini manfaatnya insya Allah akan diterima oleh masyarakat kita. Kita langsung aja Pak untuk membahas tentang masalah dinsos. Terus bicara tentang BLT. Bagaimana kondisi pendistribusian yang saat ini yang dulu dilakukan? Dan ini kan ada agenda pasca dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita, ada kompensasi lagi atau ada bantuan lagi yang akan diturunkan. Apakah sudah terupdate Pak data-data yang tadinya yang disampaikan sebelumnya oleh Kapolres bahwa ada perubahan, ada potensi perubahan? Apalagi terlebih lagi kondisi COVID kemarin bukan kemarin ya, meskipun saat ini kita masih dalam waktu kondisinya melandai, banyak masyarakat kita yang kondisi ekonominya memang mengalami penurunan yang cukup drastis. Ada nggak update kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat sohibnya
Sampul saya. Sampul Said. Izin Pak Kapolres. Monggo. Terkait dengan bantuan sosial yang sekarang lagi yang dikenal dengan sebutan bantuan langsung BLT tunai. Program yang ada di Kemensos yang kita dampingi Pak, itu sejak 2019 itu sudah masuk dalam bentuk program sembako itu melalui e-warung. Kemudian yang BLT sendiri, yang BST itu melalui kantor pos penyalurannya. Kalau yang di e-warung itu melalui Himbara itu kumpulan bank yang untuk wilayah Penajam itu Bank Mandiri. Jadi Hanya Bank Mandiri, Pak? Iya, Penajam PPU itu Bank Mandiri. Bank Mandiri, Pak ya. Bank Mandiri. Ya, agennya. Mekanismenya e-warung itu seperti apa? Mungkin sahabat Sampul Said bisa. Itu mekanisme di e-warung itu dana ditransfer ke kartu, ke rekening KPM. Jadi KPM langsung belanja di e-warung. Jadi dalam bentuk juknisnya di sana itu adalah bentuk bantuan sembako. Sembako itu bahan pokok yang utama, bahan pokok utama, kemudian ditambah dengan buah-buahan, protein. Protein itu daging, ikan, bisa ke tambah lagi kacang-kacangan. Itu yang jumlah penerima kita sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk penerima di dalam penyaluran, penerima data utamanya itu melalui DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang langsung ke Pusdatin Kemensos. Ada masalah nggak selama ini? Selama ini itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu saat ada perbaikan data, Pak. Perbaikan data ya. Perbaikan data. Nah, makanya data yang saya kemarin sampaikan ke Pak Teguh terkait dengan BST, kenapa BST itu di 2021 itu hanya sampai bulan Juni, karena di bulan Juni sampai Desember perbaikan data. Perbaikan data jadi penyalurannya kemudian ada kebijakan pemerintah bahwa tunai berubah, di stop dulu tunai. Nah, tunai tidak dilanjutkan. Nah, kemudian berlanjut lagi tunai. Ada nggak peningkatan Pak dari jumlah penerima bantuan kita ini dengan kondisi saat ini dibandingkan yang kemarin? Ada perubahan? Sebenarnya sih ada penambahan. Nambah atau kurang Pak? Bertambah. Berarti kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja Pak ya? Bertambah. Karena di awal yang kebetulan saya bergabung di Dinas Sosial itu 2020 itu data penerima bantuan 9.000 sekian. Kemarin kantor pos 10.000 Pak ya. Berarti nambah 1.000 kan tambahan orang miskin kita. Berapa, itu memang berapa tadi Pak? 1.000 Pak ya? Iya. Nah, kemudian di DTKS kita dari sebelumnya 85.000 sekarang menjadi 87.000 di DTKS kita. Karena memang kebijakan pemerintah ke depannya itu akan dikonekkan langsung capil dengan SIG-NG yang merupakan branch-nya DTKS, aplikasi DTKS, bahwa kemungkinan besar warga Indonesia itu masuk dalam DTKS juga. Karena di kemungkinan besar harapannya itu bahwa kondisi kita itu sewaktu-waktu bisa berubah, Pak. Dalam waktu berapa tahun kondisi pendapatan warga itu akan berubah. Makanya kebijakan ini akan berubah terus. Terkait dengan perbaikan data di kami itu sekarang sudah tiap bulan. Oh, setiap bulan. Sudah tiap bulan. Nah, ini yang menarik Pak sebetulnya, Ya. bicara tentang update. Karena beberapa kali permasalahan izin Pak Kapolres menyampaikan bahwa hasil kita di lapangan juga banyak sekali masyarakat kita itu rumahnya bagus, punya motor, sawahnya lebar. Ya, ini jadi biasa jadi konflik Pak, dan ini sering kali menjadi sebuah keluhan. Sejauh mana kalau kemudian kita sampaikan dulu udah per bulan, artinya update itu bisa terus-terusan bisa diperbaharui. Ya, begini, terkait dengan kondisi keadaan
penduduk kita yang memang notabene sebelumnya dalam kondisi yang tidak baik, kemudian berjalan waktu ada pertambahan, nah makanya diperbaikan itu kondisi DTKS yang saat ini di SIKNJ itu tidak keluar dari data, tetap terdata sebagai data DTKS, kemudian itu tidak menerima program. Oh, tidak menerima. Ya, jadi kedepannya itu DTKS kita menunjukkan bahwa warga kita yang menerima program dan tidak menerima program, bukan menunjukkan warga miskin lagi DTKS sekarang. Jadi bukan data untuk data kemiskinan. Data kemiskinan itu kita mengacu hasil survei BPS. Jadi kalau kemiskinan di BPS kita hanya data. Jadi patokan kita BPS Pak ya, ya. Untuk kemiskinan. Untuk data kemiskinan ya. kita. Karena yang kita takutkan itu Pak ada yang pura-pura miskin. Saya lanjut. Karena ada Pak. Saya lanjut ya. Saya lanjut boleh. Iya. Saya lanjut. Nah, ini mumpung Pak, mumpung ini saya akan ke sini ya. Ini kayaknya banyak unek-unek ya. Karena banyak keluhan. Saya sampaikan aja. Terkait dengan masyarakat yang dianggap mampu, itu boleh disanggah. Ada sekarang aplikasi usul sanggah. Jadi yang nyangga siapa Pak? Siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Kemudian masyarakat yang belum terdaftar, karena gini, kami selalu menyampaikan ke masyarakat, ke desa kelurahan bahwa warga yang memang tidak mampu, tolong didaftarkan, karena tidak semua memiliki HP toh Pak. Nah, didaftarkan, masukkan dalam DTKS. Karena siapa saja boleh mendaftarkan di usul sanggah. Di usul sanggah, kalau masyarakat itu kira-kira memang sebelumnya dia memang miskin dan IKN sekarang sudah berdampak positif ke masyarakat dengan menjual lahannya tadi, jadi orang kaya, ya toh? Nah akan beli kendaraan, beli mobil, beli apa segala, nah itu bisa dilaporkan, dimasukkan di Susangga, ini tidak layak menerima bantuan lagi, keterangan dia sudah mampu, punya ini foto, kirim. Berarti di aplikasinya usul Sangga Pak. Ada Play Store. Ada di Play Store. Di Play Store ya. Berarti masyarakat kita aplikasi punya peran usul semua Sangga ya. Nanti minta tolong itu nanti kita akan tambahkan di aplikasi usul Sangga namanya. Ya, itu ada dia, bisa di-download di deskripsinya di itu ada. deskripsi kita akan taruh di deskripsi. Ya, usul Sangga namanya. Usul Sangga Kemensos. Artinya yang bertugas selain pengawasan masyarakat kita sendiri juga, selain Polres nih Pak, selain polisi, memang yang paling real itu Mas partisipasi publik. Itu real. Kalau kami sama dinas-dinas ini ada keterbatasan. Yang real itu memang partisipasi publik yang kita harapkan. Artinya publik ikut serta dalam menjaga pasti dan tidak pastinya ini bantuan tepat sasaran. Ikut mengawal ya, ikut mengawal. Oke Pak. Kalau Bapak ada mau ditambahin lagi Pak dengan kondisi real kita di lapangan? Boleh? Sebelum saya masuk ke kantor pos, karena ada sedikit informasi yang saya dapat karena tadi sempat ngobrol sedikit belakang bicara tentang SDM Pak ya. Jadi gini, jadi sebenarnya kalau penyaluran bantuan sosial yang berupa sembako itu sudah langsung ke KPM melalui warung. Mereka setiap kemarin kebetulan bulan Juni, Juli, Agustus itu langsung mereka periksa langsung. Jika tidak misalkan mereka menggesek ke edisinya itu ke edisi tidak ada saluran, mereka akan lapor apa masalahnya, itu bisa langsung ke bank, bisa ke dinas sosial, nanti kita cek apa kendalanya, nah itu kita sampaikan. Nah itu sudah berapa kemarin datang ke kantor menanyakan ini punya saya kok enggak muncul lagi. Biasanya seperti itu ada pasal perbaikan data yang bersangkutan bisa bermasalah di misalkan di NIK-nya Pak. NIK-nya itu beda karena itu by NIK data DTKS kita yang masuk ke dalam rekening bank. Nah, bisa tidak cocok, bank akan menolak dan tidak transfer duitnya. Artinya tertahan tuh anggaran. Ya tertahan ya. Okay. Walaupun namanya muncul, tapi kadang NIK-nya beda. Ini menarik nih Pak Kapolres. Dengan kondisi saya lapor dikit ke Pak Kapolres nih Pak. Bicara tentang masalah peran serta masyarakat dan Pak, kan kadang masyarakat kita itu menggerutu dan terus kemudian menjadi konflik di wilayah tertentu gitu misalnya. Hiri ada apa? Yang kita dapat juga informasi bahwa ada beberapa itu orang-orang desanya aja itu orang keluarga di desa aja tuh yang dapat dan
untuk melaporkan itu kan terdata Pak ya, untuk di online terdata Pak ya, artinya yang melaporkan siapa, dan itu, kalau seandainya itu disupport dengan pihak kepolisian sendiri gimana? Betul, saya sudah perintahkan seluruh Kasat, Kapolsek dan Babin Kamtibmas saya, terutama yang bertugas di wilayah preventif ya sama preemptif, polisi berseragam, bahwa untuk kawal ini supaya tepat sasaran, updating setiap data tepat sasaran. Karena kami sudah diperintah oleh pimpinan kami, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, bahwa Polri juga sudah menyiapkan juga semacam bantuan sosial khusus Polri untuk masyarakat yang nanti akan kita lakukan dari metode refocusing anggaran pastinya. Jadi refocusing anggaran yang tadinya untuk membiayai kegiatan operasional Polri, kita akan lakukan refocusing untuk berbakti kepada masyarakat. Nah, refocusing anggaran Polri tentunya tidak bisa menjawab seluruhnya, tetapi kami akan masuk di segmen-segmen pada saat ini ada situasi transisi, masih nggak match ini data. Nah, sasaran kami pasti yang masih pada saat kita temukan updating di lapangan, yang masih belum terupdate sama teman-teman stakeholder yang memiliki kewenangan itu, di situ kita masuk. Artinya para sahabat Sampul Said, masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak usah khawatir pada saat nantinya updating data itu masih belum terkonek full, karena data yang saat ini kita update sekarang oleh para Babin Kamtibmas kami sama Babinsa dengan Kodim itu, pada saat ada data yang baru, selama data ini masih diproses ulang, kita akan masuk di wilayah situ untuk memberikan bantalan sosial sementara lah ya, versi kami lah, karena kami juga stimulus, karena kami juga akan melakukan penyesuaian refocusing terhadap anggaran kami yang tadinya untuk kegiatan operasional rutin kami, pasti akan kita switch untuk masyarakat kami. Terus di satu sisi tadi saya lupa, sekarang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pemerintah sudah melakukan penandatanganan melalui Kepres atau Perpres itu terhadap BSU, yaitu bantuan subsidi upah ya, bantuan subsidi upah, di mana yang di bawah 3,5 juta itu akan ada. Nah, itu juga akan kita lakukan kerjasama juga dengan Dinas Tenaga Kerja. Sampai sejauh mana ininya. Jadi kita udah siapkan plan A, plan B, plan C, karena memang fokus dari pimpinan kami bahwa pada saat ini pemerintah daerah terus updating data yang lain, stakeholder yang lain, kementerian yang lain itu ada perbedaan yang tadi kan, ini berbeda. Disitulah kami masuk untuk memberikan bantalan sosial sementara. Iya. Beberapa kali jadi permasalahan itu apa? Ada celah di situ. Ada celah. Terutama celah itu harus segera diperbaiki, kan nggak mungkin operasional kami tergerus semua tuh. Oke Pak, kita langsung ke kantor pos Pak. Ini Pak dari BLT. Dari BLT. Dari pos Pak Ruli. Iya. Pak Ruli. Pras. TV. Pak Ruli. Terus bicara tentang masalah pendistribusian. Kan saya dapat informasi bahwa memang ada jumlah keterbatasan jumlah SDM Pak. Dengan kondisi BLT. Berapa jumlah total bantuan kita Pak? Itu kita di bawah KPRK Balikpapan, mewakili Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir, itu kurang lebih 11.000 lebih penerima KPN. Nah, dengan kondisi personil kita yang sangat minim, terus melayani di lapangan dengan sejumlah 11.000 tadi tuh Pak. Nah itu kan ya perlu itu support. Tapi saya tetap semangat, kita tetap semangat karena kita yang diberi amanah untuk menyampaikan bantuan dari program pemerintah. Kami selalu siap walaupun sampai ke pelosok-pelosok
PT Pos Indonesia selalu hadir untuk masyarakat Indonesia. Keren juga nih Bapak. Mantap. Pak, dengan kondisi kita nggak semangat aja kan nggak perlu nih. Nggak cuma butuh semangat. Kita butuh kan dengan jumlah begitu banyak. Ada tambahan personel nggak Pak? Dari saya dengar kan di sini 4, di sini 2, di Waru 2 itu yang permanen Pak ya? Ya, yang kan bantuan pegawai yang organik. Oh, yang organik ya? Di Kecamatan Waru 2 orang, di di Kabupaten Penajam 2 orang yang organik. Itu cuma 4 tambah Sepaku, 1 Kenangan. 1. Ya, berapa orang? Ya tadi itu diakumulasi kurang lebih 11 orang Pak. Ya, 11 orang itu sama yang istilahnya apa? Tenaga bantuan. Iya Pak, plus tenaga bantuan. Nah, ada bantuan nggak dari Balikpapan Pak untuk mensupport karena ini kan ada bantuan lagi yang bakal turun pasca dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Iya, setelah itu dijadwal ke masing-masing wilayah antar desa itu Pak, kita kan kekurangan personil itu, jadi dibantu dari pegawai dari kantor pos Balikpapan selaku KPRK, kan kita di bawah KPRK Balikpapan. Tambahan berapa orang Pak? Ya kurang lebihnya biasanya 7 orang Pak. 7 orang. Setiap ada jadwal itu ke desa-desa. Untuk pendistribusinya sendiri Pak, ada jadwal nggak antara pendistribusian? Kalau itu datang secara bersamaan kan akan kesulitan tuh Pak dengan jumlah SDM kita yang untuk melayani masyarakat kita. Iya betul Pak, itu kita jadwal masing-masing supaya untuk mengatur tingkat kerumunan tadi kan, tingkat keamanan, ya gitu nanti diatur biasanya gimana? Yang sudah lewat per kecamatan itu Pak. Per kecamatan deh. Nanti di desa-desa disenterkan di desa-desa bahasa posnya itu on the spot biasanya. On the spot. Iya. Oke. Pak, izin Pak Kapolres, saya laporin Pak Kapolres lagi nih. Lagi-lagi kena lagi nih Pak Kapolres. Izin Pak. Potensi ini kan kekurangan SDM. Ada nggak potensi kita itu ikut serta mensupport ya hal yang sederhana mungkin langsung turun ke lapangan teman-teman yang dengan kondisi pembagian nanti kan agak rawan juga kerumunan iya, terus kemudian juga apalagi ada beberapa informasi orang yang menunggu mengantri BLT sampai meninggal dunia. Ada antisipasi nggak? Baik, gak usah khawatir Bos. Saya hadir dengan jenengan karena kami sudah siapkan itu semua. Ada 493 personil kami dengan saya yang siap dan akan all out untuk Bapak, untuk brother my bro. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Babin Kamtimas kami sendiri untuk satu kabupaten ada 54 Babin Kamtimas karena kebetulan ada 54 desa dan kelurahan di sini. Di Penajam itu ada 23 orang Bapak, bisa jenengan gunakan. Di Waru itu ada 4 orang. Di Babulu itu ada 12 orang personil kami Babin Kamtimas. Di Sepaku yang sekarang udah jadi IKN itu ada 15 orang. Kalaupun masih kurang, masih banyak orang-orang kami yang siap untuk Bapak. Karena apa? Ini sumpah kami ini di atas. Ini bukan hanya ini rastra sewa kotama, itu artinya abdi utama daripada nusa dan bangsa. Sumpah kami jadi pelayan masyarakat Pak. Nggak usah khawatir terhadap itu. Ini sumpah kami ini. Sumpah kami. Dapat informasi yang menarik nih Pak dari Pak Kapolres bahwa siap support meskipun SDM kita di kantor pos juga terbatas. Yang penting Bapak yang pegang pembukuannya. Kalau pembukuannya dipegang Babin Kamtipasnya, bingung gini opo iya. Kalau harus mengantarkan Bapak sampai titik terjauh mana di Kabupaten BPU ini, kita akan dampingi Allah. Yang penting Bapak sampaikan kepada masyarakat di titik sini jam berapa sampai jam berapa pelayanannya. Di sini jam berapa sampai jam berapa untuk menghindari kerumunan dan noise di masyarakat. Mungkin ini ada juga yang perlu disampaikan kepada Bapak Kapolres mengenai pengamanan tadi itu Pak.
Karena yang selama ini kita laksanakan di lapangan, wah ini kan sangat beresiko sekali. Problemnya apa? Nah, karena kita ini kan membawa uang tunai sampai miliaran. Nah ini Pak, wah suatu yang sangat beresiko sekali Pak ya. Jadi minta untuk dikawal keamanan. Nggak usah diminta, masih saya kawal. Cuma saya biasanya kan gini, kalau kita mau ngawal itu takutnya teman-teman, waduh, kok saya dibuntutin? Enggak dibuntutin. Justru kita memberikan kenyamanan terhadap jenengan dan keamanan terhadap tugas jenengan. Nanti aja. Sebetulnya Pak dijaga, cuman nggak dikasih tahu aja. Itu yang pasti personil berseragam kami. Kalau di lokasi saat kita membagikan uang tunai itu Pak, ya sudah ada Bapak Kamtibmas, Bapak dari Koramil juga ada itu, Bapak Babinsa. Cuma pada saat bergerak dari kantor kantor pos ke lokasi penyaluran itu Pak. Nah di situ itu yang kami butuh update jadwalnya Pak. Nah, saya jam segini Pak berangkat. Teknisnya nanti itu sudah nanti diatur Pak jadwalnya, nanti mungkin bisa disampaikan ke Bapak. Oke, untuk bicara tentang jadwal, kita akan bicarain tentang waktu kapan akan didistribusikan, Pak. Untuk pendistribusian BLT kita sendiri itu kapan Pak, terkait tentang masalah kebijakan ini Pak? Begini, sebelumnya saya mohon maaf terkait dengan penyaluran PLT, BST melalui kantor pos, itu perintah langsung masuk dari Kemensos langsung ke pos. Nah, terkait dengan jadwal tadi, kita berkoordinasi dengan kantor pos dan biasanya memberikan informasi ke kita bahwa Pak, kami mau membagi tanggal sekian. Itu informasi. Jadi memang juknis yang diberikan ke kami dari Kemensos itu belum ada sampai sekarang terkait dengan ini. Tapi yang sebelumnya berdasarkan yang sembako itu kita memang koordinasi. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, tapi ya kami sudah berkomunikasi baik dengan PT Pos untuk wilayah Penajam dan Balikpapan. Ya kita selalu komunikasi dan teman-teman dari PT Pos itu menyampaikan jadwal ke kami terkait dengan jadwal penyaluran seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kita masuk di sesi kedua Pak. Karena saya pikir sembari diskusi lanjutan, karena ada sesi lain Pak. Karena yang lebih seksi. Iya, yang lebih seksi. Karena orangnya seksi. Iya. Saya jadi angka 10 jadi bareng sama Bang. 10 kan nomor 1. Oke, saya mulai dari Pertamina dulu. Boleh. Bang Agra, nih. Wheel card itu gimana sih Bang? Nah, ini publik mesti tahu nih, khususnya untuk masyarakat kita di Penajam Pasir Utara pasca dari walaupun sebenarnya informasi ini bukan bicara tentang pada waktu ada kebijakan yang dikeluarkan kemarin. Kebijakan ini dikeluarkan oleh wilayah Kalimantan Timur atau Kaltim gitu Bang ya. Nah, mohon bantuannya Bang, apa sih wheel card itu biar publik kita tahu? Oke, mohon izin perkenalkan, saya Arga selaku Sales Branch Manager. Saya menghandle wilayah Kota Balikpapan, Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir. Izin Pak Kapolres. Monggo, Mas Bro. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu duduknya bahwasanya BBM yang ada di SPB itu terbagi menjadi dua, yaitu subsidi dan non subsidi. Nah, di subsidi pun nanti masih dibagi lagi menjadi ada namanya JBT itu untuk biosolar dan JBKP itu untuk pertalite. Cuman kita sekarang lagi fokusnya ke yang solar dulu. Nah, mungkin banyak yang mikir, loh itu kita ini kan daerah penghasil minyak, tapi kenapa solar ini sulit? Betul. Pasti selalu omongan seperti itu. Betul Bang. Sebenarnya kalau secara minyaknya itu di depot Pertamina itu banyak, bikin banjir pun bisa. Bang. Cuman masalahnya komponen subsidi ini yang akan menanggung siapa? Jadi Pertamina ini sebenarnya bertugas hanya sebagai operator, di mana bohir kami itu adalah pemerintah yang di panjang tangannya atau BPH Migas, di mana BPH Migas itu adalah badan pengatur hilir migas yang mengatur kuota masing-masing wilayah.
Jadi istilahnya itu ya kita sebagai operator nih, kamu saya kasih kuota segini, tolong kamu salurkan, kurang lebih begitu. Jadi kenapa memang di SPBU itu terbatas, memang ada kuotanya. Itu yang pertama. Ada kuotanya. Betul. Nah yang kedua berkaitan dengan fuel card. Jadi fuel card ini adalah salah satu tools inisiatif dari kami di wilayah Kaltim, dan saat ini sudah berjalan di Balikpapan, Samarinda, Kukar sampai Bontang sudah jalan. Memang untuk di Penajam Pasir Utara ini belum. Nah, kemarin kita juga sempat diskusi dengan Pak Bupati. Memang salah satu instruksi Pak Bupati untuk dijalankan ini di sini. Jadi seperti apa sih fuel card itu? Jadi fuel card ini adalah kartu yang kita istilah bekerja sama dengan Bank Himbara, yaitu Bank BRI. BRI Bang ya. Bank BRI untuk menyediakan tools untuk pembelian BBM supaya tepat sasaran. Bagaimana cara tepat sasaran itu? Jadi nantinya setelah ini dijalankan, fuel card itu cara mendapatkan fuel card itu kawan-kawan driver atau yang pemilik mobil mengisi biosolar itu harus mendaftar dulu di web. Nah, jadi nanti webnya kaltimfuel.com gitu. Nanti dilakukan pengisian data semua dari dari STNK semua sampai foto kendaraan, foto KTP sampai foto STNK dan KIR dan masa berlaku pajak. Artinya di situ di sub masuk ya. Betul. Nah, nanti setelah disubmit data tersebut itu akan dikirim ke Disub. Nanti Disub ini adalah perannya sebagai verifikator. Ini boleh apa enggak sih kendaraan ini layak atau tidak gitu. Jadi nanti mungkin kalau masalah verifikasinya nanti bisa ditanya ke Disub kira-kira kriterianya seperti apa. Cuman gambaran umumnya fuel card seperti itu. Nanti setelah Disub sudah ACC itu akan terkirim datanya ke BRI dan yang mendaftar itu akan mendapatkan notifikasi SMS. Jadi silakan mengambil di BRI terdekat. Jadi tinggal nanti kartunya. Nah, kartunya sendiri pun kita bagi menjadi 3. Jadi kartu itu jadi 3 segmen. Jadi sesuai keputusan BPH Migas itu ada 3 kategori kendaraan yang berhak menerima biosolar. Yang pertama itu adalah kendaraan roda 4 kendaraan roda 4 pribadi. Kendaraan roda 4 pribadi itu kalau peraturan BPH Migas dapatnya 60 liter. Terus roda 4 penumpang dan barang itu dapatnya 80 liter. Nah, yang terakhir itu ada roda 6 dan roda 6 ke atas untuk pengangkutan barang dan penumpang. Itu dapatnya 200 liter. Artinya tidak semua kendaraan dapat dong ya? Nggak, kalau kurang lebih sih harusnya semua kendaraan bisa masuk di situ. Gitu loh. Cuman nanti dibagi berdasarkan dengan spesifikasi kendaraannya. Yang nggak boleh deh Bang, konkretnya. Oke, kalau yang nggak boleh itu kita mengacu di Perpres 191 tahun 2014. Di situ tertulis bahwasannya yang tidak boleh menggunakan biosolar. Itu adalah kendaraan roda di atas 6 yang dipergunakan untuk pengangkutan perkebunan dan pertambangan. Perkebunan dan pertambangan. Betul. Mungkin nanti kawan-kawan sobat sampul saya itu bisa dibuka langsung kok di Google Perpres 191 tahun 2014. Di situ ada ininya, listnya. Even sampai kalau misalnya pengen lihat solar itu kan diperbolehkan untuk nelayan, perkebunan, itu ada kriteria apa yang bisa menerima. Bang, mantap sih Bang. Menarik banget nih. Tapi ada hal yang agak sedikit menggelitik Bang. Jadi untuk bicarain tentang teknologi Bang, karena ini masyarakat kita harus mendaftarkan di website. Izin Bang, ada upaya lain nggak melakukan proses pelayanan? Karena tidak semua masyarakat kita, khusus wilayah PPU itu melek digital Bang. Nah, ada upaya apa dan bagaimana cara teman-teman? Oke, nantinya gini. Pada saat nanti sudah dicanangkan ini, kita akan bisa dibilang nanti seperti di tempat-tempat sebelumnya kita akan memberikan spare waktu sekitar 1 bulan untuk pendaftaran. Nah, dalam satu bulan pendaftaran itu pihak dari BRI selaku partner kami, mereka akan buka booth di masing-masing SPBU. Oh, ada booth. Jadi nanti kawan-kawan jadi yang rada kesulitan untuk mendaftar bisa ke situ minta tolong dibantu. Daftar manual dulu, minta tolong dengan
perangkat. Artinya ada tim khusus untuk yang kemudian mengantisipasi kemungkinan itu. Betul. Karena izin Bang, saya sedikit nyampaikan informasi di bawah. Supir-supir kita tuh yang orang tua kita yang punya kendaraan itu kadang memang kasihan, ada yang cuma lulus SD tapi dia punya kendaraan dan muat kegiatan-kegiatan yang dia, dan mereka tidak begitu paham tentang take up lagi sampai sampai ke titik submit dari itu kasihan mengupload. Nah, itu yang agak sulit ya. Dan itu kan orang tua kita jangan yang tuh di sini saja ada blank spot. Iya, itu kan yang kemudian mesti kita pikirkan bersama, Pak. Bagaimana mengantisipasinya sendiri. Ya. Pokoknya kalau misalnya masalah pendaftaran nanti akan dibantu oleh BRI. Oke. Kalau misalnya pun nanti masa sebulan itu sudah lewat, misal butuh bantuan bisa langsung ke BRI juga. Bahwa kita minta bantu dong untuk didaftarkan bisa, nggak ada masalah itu. Berarti kan bawa foto, foto kendaraan, foto STNK, foto KIR, foto SIM sesuai dengan yang disyaratkan oleh Dishub. Udah bawa itu nanti mbak-mbak cantik itu yang kalau cowok ganteng. Kalau cowok ganteng ya. Dia kan ganteng-ganteng semua, Pak. Masalahnya di sini nggak ada yang cantik. Ini Pak, ini kita masuk ke Dishub ini Pak. Sebelum saya lanjut apa gitu Bang ya. Pak Habibie, untuk persyaratan sendiri Pak, gimana sih persyaratan masyarakat kita? Kan bisa jadi nih, saya punya ada nggak upaya antisipasi kita untuk kemudian mengantisipasi nih bahwa satu orang punya kendaraan 3, terus kemudian itu dimanfaatin semua. Ada nggak upaya-upaya kita mengantisipasi kemungkinan yang tidak kita inginkan? Oke. Terlepas dari peran dari kepolisian sendiri nantinya ya. Itu sebelumnya terima kasih. Iya. Persyaratan. Jadi, mungkin saya langsung aja. Jadi terkait data sistem kendaraan nantinya ini itu terkunci pada satu nomor plat kendaraan aja. Itu kata kuncinya. Artinya satu plat memiliki satu kartu. Satu plat satu kartu. Satu plat satu kendaraan satu kartu full card tadi. Jadi ya meskipun mereka memiliki 3, ya kemungkinan bisa tetap memiliki full card tadi. Hanya dengan batasan tadi yang diatur, jumlah kapasitas tadi. Jumlah kapasitas dengan jumlah kuota kita Bang. Dengan pengisian kuota kita sendiri. Kuota subsidi. Sebenarnya kalau kuota subsidi ya kita itu disinkronkan kan Bang? Oh enggak disinkronkan. Jadi enggak masuk deh disinkronkan antara kuota subsidi kita. Oh tidak. Enggak. Oke, lanjut Pak. Jadi sebenarnya saya terima kasih sama Pertamina membantu kami pemerintah daerah Pak. Ya, kita lihat selama ini lagi ramai masalah BBM, antri di SPBU. Ini memang menyulitkan kita teman-teman di lapangan. Dan dengan program tadi ini itu kita harapkan ada solusi penyelesaian terhadap permasalahan ini. Jadi memang langkah awal kami ini sekarang tinggal menunggu proses surat edaran tadi. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita tangan sama Pak Bupati dari informasi kemarin yang habis rapat itu belum katanya Pak. Oh belum. Nanti saya ingatkan. Karena hari ini sama besok. Dan semoga Pak Bupati juga ya nonton ini kan Pak. Oh iya nonton. Beliau juga pengen juga di sini. Setelah surat edaran nanti tanggal Bupati, kami sudah menyiapkan penugasan untuk 2 orang operator admin kami untuk terlibat dalam sistem tadi ini. Bertugas nanti memverifikasi Pak. Untuk memverifikasi tadi ya. Terkait kendaraan mana yang layak mendapatkan full card tadi. Satu KIR Pak. Kan beliau ini kan sales brand manager ya. Namanya sales itu juga kenapa harus menggunakan full card? Pasti ada keuntungan yang didapatkan oleh publik sama pemerintah daerah. Betul. Oke, jadi kalau keuntungannya yang pasti kita mungkin kita bisa tepat sasaran lah intinya. Dalam artian pertama kendaraan itu sudah dibatasi masing-masing alokasinya sesuai dengan ukuran kartunya. Jadi tidak bisa yang namanya orang beli langsung 500 liter. Itu nggak bisa. Itu pertama. Yang kedua, itu nanti ada integrasi sekaltim. Dalam artian jadi gini. Contohnya orang sudah beli di Balikpapan, dia jatahnya misalnya 50. Dia udah beli di Balikpapan 20, dia beli di Samarinda 20, dia di Bontang nggak bisa beli 10.
Jadi udah terintegrasi. Itu yang saya maksud tadi, ada pembatasan Bang. Iya. Pembatasan jiwa subsidi itu saya maksud. Betul. Itu jadi sudah terintegrasi. Selain itu kita juga bisa melakukan monitoring. Jadi sebagai salah satu contoh yang terakhir itu kemarin baru sekitar 2 hari lalu saya mengirimkan data Pak Kapolda. Itu untuk di Balikpapan itu dari data Vilkat itu kita bisa tarik. Itu ada satu perusahaan rental, saya tidak akan bilang CV, rental. Mungkin nanti yang tahu saya rental itu ada ya CV. Rental. Itu ada 7 truk Pak. Wow. 7 truk itu masuk top 20 pengisian di Balikpapan. Wow. Dia dari 30 hari mengisi selama 21 hari masing-masing sampai full 120 liter. Itu data itu sudah kita berikan ke Pak Kapolda. Nanti di Penajam ya pasti setiap bulannya akan kita laporan ke. Nah ini yang saya maksud, sebelum ditanyakan sudah jawab dulu. Sebelum keuntungan yang lain, apa lagi? Apa ya? Pajak. Oh ya, itu mungkin dari situ. Karena penting mikir ini Pak nih. Karena itu akan memberikan sumbangsi pajak untuk daerah. Iya, untuk daerah. Pak, untuk masalah KIR ini kan ada persyaratan KIR. Apakah semua, saya kan tidak, masyarakat kita kan tidak semua kendaraannya baik-baik saja gitu. Dengan kondisi Penajam juga kan tidak baik-baik saja Pak. Iya, terkait masalah KIR ini, ya memang sudah diatur jelas Pak dalam undang-undang. Ya, untuk kendaraan, angkutan umum orang dan barang itu dalam undang-undang itu diatur wajib melaksanakan pengujian kendaraan bermotor untuk kelayakan mereka di jalan. Nah, yang jadi yang menyatakan mereka layak jalan ini yaitu KIR tadi. Tadi salah satu item itu ada kebijakan dari Pertamina terkait Pulkar tadi ini kita padukanlah sama kebijakan daerah terkait kewajiban KIR tadi. Jumlah kendaraan kita yang sudah di-KIR sementara berapa? Kita aja berkaca dari data kendaraan kita yang KIR Pak. 2020 itu dia posisi 4.000 kendaraan yang melaksanakan KIR. Tahun 2021 ada penurunan menjadi 1.400. Itu sangat jauh. Ya mungkin terkait kondisi Covid kemarin Pak. Iya, ada berjalan. Nah, terbatas. Ada pembatasan kemarin. Terakhir di tahun ini berdasarkan data September ini posisi 1.100 Pak. Tetap ada penurunan. Nah, jadi memang salah satu langkah tadi ini mumpung ada kebijakan penggunaan full car tadi kita padukanlah supaya teman-teman pemilik kendaraan ini patuh terhadap kewajibannya. Itu harapan kami Pak. Jadi entah nanti kalau misalnya ada permasalahan di kondisi KIR nanti misalnya kita siapkan kebijakan. Karena kita belum bisa sampaikan kebijakan ini. Akan ada lah sedikit kelonggaran. Ada kelonggaran Pak ya. Ada kelonggaran Pak. Pasti ya? ada juga batasan. Nggak mungkin juga kita longgarkan. Artinya ada range waktu juga gitu yang bakal di kemungkinan. Kita belum tahu kebijakannya belum tanda tangan. Mungkin dalam kalau bisa saya tangkap kelonggaran terhadap persyaratan KIR. Iya. Ya, yang bahasa layak jalan itu kan kalau dipandang jalan masih bisa. Itu tidak berbicara untuk masyarakat ini kan kita tidak bisa selalu berbicara hitam dan putih. Betul. Karena kalau kita berbicara hitam dan putih, aturan atau hukum itu akan berada di ruang hampa. Kalau berada di ruang hampa tidak ada ruh. Iya. Jadi bagaimana supaya ini bisa bergerak, bisa berjalan? Pertamina punya program, PMK punya program, kita semua punya program. Programnya itu cuma satu, goalsnya kalau saya lihat, ruhnya satu. Kita pengen melayani masyarakat tepat. Iya benar. Cuma yang sering menjadi kita di challenge di lapangan itu challenge ya kan. Yang kita hadapi ini orang-orang kreatif ya. Iya. Kalau saya bilang tuh manusia-manusia kreatif semua. It's okay. Kita punya perangkat, kita punya sistem, kita punya aturan. Kita akan maksimalkan itu dengan goals yang sama, frekuensi yang sama, melayani masyarakat. Jadi saya optimis ini jalan. Step by step akan jalan. Ada keuntungan lain lagi nggak? Keuntungan lagi Bang. Iya, karena sales branch manager itu harus berbicara keuntungan benefit yang didapat ya, baik oleh Pertamina sendiri maupun oleh daerah itu ya. Betul. Dan masyarakat tentunya sebagai. Yang paling utama sih saya bicara tentang keuntungan ke masyarakatnya sih Bang. Iya.
Ya mungkin itu kita yang kuota yang diberikan pemerintah itu bisa kita pastikan ya kita usahakan untuk tepat sasaran lah itu dalam artian kita bisa mengurangi yang namanya pengetap ya nanti kalau misalnya ada field cut ini hati-hati kalian para pengetap ya. Nanti akan di monitor nih sama Bapak kita akan dikirimkan terus tiap bulan Pak dan transaksi nanti monggo Bapak tinggal langsung ini kalau nakal-nakal nih ikutin aja Pak. Karena menegakkan aturan kalau tidak menggunakan base data yang benar akan menjadi noise Mas, akan menjadi noise, akan seolah-olah ada subjektivitas yang tinggi dari kami, padahal kami akan bekerja objektif saja gitu. Nah, tools ini yang sangat membantu semua pihak dan yang paling diuntungkan dari semua ini bukan Pertamina, bukan polisi, bukan Dishub, tapi masyarakat karena mereka lah raja yang sebenarnya di Republik ini. Ya, betul. Dan dari semua sistem yang hari ini kita coba untuk berikan ke masyarakat potensi, yaitu tadi saya nyambung Bang bilang Pak Kapolres ya, bahwa di lapangan kan banyak yang kreatif ya. Banyak yang kreatif ya. Kreatifnya ini baik ada oknum mungkin ya, ada oknum dari Pertamina mungkin Bang. Ada oknum dari aparat juga mungkin, bahkan dari Dishub sendiri Pak. Kalau seandainya itu kita temukan, langkah apa yang kita bakal lakukan dari momen ini? Baik, pertama pasti kita akan memberikan warning ya terhadap masing-masing internal kami. Pada saat warning itu kita berikan dan ayo berubah untuk kebaikan dan pertumbuhan ekonomi di sini untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, harus siap dengan perubahan itu. Saya sendiri tidak akan cerita atau melakukan tindakan yang sangat ekstrim untuk merubah itu. Saya akan melakukan step by step tentunya. Kita sudah sampaikan ke seluruh perwira saya bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, yang pasti adalah perubahan. Saya bilang. Tetapi di dalam perubahan itu yang paling terpenting dari kita tidak melihat kondisi sekarang, tapi legacy apa yang harus kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Warisan ini harus kita tinggalkan. Seberat apapun, sesulit apapun, tapi Mas Agra sudah bisa meninggalkan warisan untuk Kaltim ini. Ada integrasi data, ada tools. Bapak yang katanya capek gini, jangan khawatir Pak. Bapak meninggalkan warisan itu. Jenengan juga meninggalkan warisan. Semua akan meninggalkan warisan. Tinggal warisan itu baik atau buruk itu aja kan. Nah, saya juga sama jajaran, saya bilang sama teman-teman, suatu kehormatan kita dikasih amanah di Penajam Pasir Utara karena akan sangat besar warisan yang akan kita tinggalkan. Pertama ada IKN, dan kedua Penajam Pasir Utara selaku daerah asal IKN harus kita gendong supaya arah ekonomi, arah pertumbuhan sosialnya itu trennya semua positif. Warisan ini tidak hanya bisa diomongin, tetapi dengan frame berpikir yang sama, sistem yang kita bangun bersama-sama, dan langkah yang sama pasti. Itu Kang Mas. Siap. Saya tambahin dikit nih. Kalau ada yang ngeyel. Yang ngeyel biasa. Biasa. Itu suatu tanda bahwa Tuhan itu maha besar. Karena hanya Beliau yang berkehendak bahwa makhluk itu tetap jadi ngeyel gitu. Yang penting ngeyel itu jangan kita lihat sebagai penyakitnya, tapi kita selalu melihat bahwa itu yang membuat kita selalu waspada dan harus tetap berbenah diri. Wah, mantap ya. Message-nya yang harus kita lihat. Banyak sekali kita tuh terjebak pada peristiwanya, bukan pada pesan terhadap peristiwa itu. Jadi pada saat peristiwa itu yang kita potret terus, kita nggak akan berani bergerak maju. Oke sih. Jangan terjebak dengan kondisi yang ada. Nggak bisa move on nanti. Betul. Yang saat ini kita lakukan adalah berbuat dan terus berbuat untuk masyarakat, karena saat ini kita berhadapan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik. Mungkin begitu kan? Iya.
panjang kita diskusi hari ini karena narasumber kita juga cukup banyak dan ini sejarahnya hobi bergibah semua mereka. Alhamdulillahnya semua mau berperan dan mau memberikan informasi ke publik. Jadi pesan yang paling utama adalah masyarakat punya peran penting dalam momen ini untuk kemudian menjadi sarana penerima manfaat dan juga menjadi sarana sebagai kontrol di semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu dulu deh. Semoga ke depan ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan kita bisa diskusi kembali untuk berbincang tentang kepentingan masyarakat kita. Dari saya mau closing statement. Oke. Dari yang kita obrol berapa menit tadi? 1 jam. 1 jam. Nggak terasa kan? Dari semuanya benang merahnya rohnya cuma satu. Partisipasi publik itulah utama. Karena kita bekerja juga untuk publik. Pertamina, Dishub, sosial, kantor pos, baik saya sendiri selaku pelayan masyarakat membutuhkan partisipasi publik yang luar biasa. Program dari Pertamina, Fuel Card tidak bisa jalan kalau tanpa ada partisipasi publik. Updating data dari Kemensos ya kan, itu tidak bisa jalan kalau tanpa ada kontrol dan partisipasi publik yang aktif. Dari kantor pos membawa amanah dari bangsa dan negara ini pun tidak bisa terlaksana pada saat publik juga tidak merespon secara positif. Bukan sekarang gontok-gontokan rebutan terhadap BLT itu, terhadap fuel card itu, tetapi ayo kita hidup ini menggunakan nurani kita, sehingga kasihkan hak itu yang pada yang berhak gitu loh, gitu loh, itu sebenarnya simpel saja. Intinya partisipasi. Berikan yang berhak kepada yang memang betul-betul berhak dengan porsinya. Kita bisa berdalih apapun mas, yang nggak bisa kita bohongin hati. Oke, siap. Nah, hati itu, hati saya masih kurang. Tadi saya jadi. Oke, terima kasih banyak Pak Kapolres. Tadi merupakan closing statement dari Kapolres yang juga jadi tuan rumah dalam agenda Sampul saat ini. Kedepan kita akan berbincang lagi dengan Pak Kapolres dengan narasumber yang berbeda-beda. Saya Said Hasan bersama Bang Agra, Pak Ruli, saya belum. Pusaka. Terus Pak Habibi dan ini dia bos kita. Makasih. Pak Kapolres. Terima kasih. Saya Said Hasan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.